Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita gali satu bab spesifik banget nih, bab 9, aturan main, dari bukunya Alex Banayan, The Third Door. Ingat kan, Alex ini misinya wawancara orang-orang sukses soal gimana mereka mulai. Nah, bab ini penting karena dia akhirnya ketemu sama mentor impiannya, Elliot Bisnow, pendiri Summit Series itu. Iya, Elliot ini kan terkenal jago banget ngumpulin orang-orang hebat. Pertemuan mereka ini jadi kunci. Lokasinya di lobi hotel. Digambarin si Elliot ini tatapannya tajam, awalnya kayak cuek main HP gitu. Alex bahkan sampai niat pakai sepatu yang sama, Toms, buat narik perhatian. Usaha banget ya si Alex ini, haha. Banget. Nah, setelah didesak dikit, baru deh Elliot mulai keluarin aturan mainnya. Aturan kedua nih yang langsung menarik perhatian, bertindaklah seolah Anda pantas berada di sana. Nah, ini dia. Ini penting banget. Maksudnya gimana tuh? Jadi, kalau lagi di ruangan penuh orang penting atau seleb, jangan kayak fans yang melongok, minta foto, gitu. Harus tenang, bawa diri kayak rekan sejawat aja. Menarik. Jadi ini soal memproyeksikan rasa percaya diri ya, bahkan sebelum kita mungkin merasa benar-benar setara di situ. Tepat. Psikologisnya gimana tuh efeknya? Gini, orang itu cenderung merespons kita berdasarkan cara kita membawa diri kan. Kalau kita kelihatan tenang, setara, ya mereka akan anggap kita setara juga. Ini bisa mengubah dinamika interaksi dari awal banget. Bukan soal bohong ya, tapi lebih ke mengendalikan narasi tentang diri kita sendiri. Oke, masuk akal. Terus, ada lagi aturan ketiga. Misteri menciptakan sejarah. Elliot nyaranin jangan umbar semua pencapaian keren di media sosial. Biarin orang jadi penasaran. Wah, ini kontras banget sama budaya sekarang ya, yang apa-apa di-post. Iya kan? Kayaknya susah banget terapinnya sekarang. Apa masih relevan misteri ini? Pertanyaan bagus. Idenya Elliot mungkin bukan soal sembunyi total, tapi lebih strategis aja milih apa yang dibagi. Fokusnya ke dampak nyata, bukan cuma kejar validasi online terus-terusan gitu loh. Jadi sedikit kurasi atau nggak semua dibuka, itu justru bisa bikin orang lebih tertarik sama substansi kerjaan kita. Bukan cuma lihat permukaannya aja. Menarik. Elliot juga kan menekankan banget soal kebuatan cerita. Dia nggak mau dengar penjelasan misi Alex, malah maksa Alex cerita gimana dia bisa menang kuis The Price is Right buat modalin proyeknya. Kenapa gitu? Nah, itu dia. Karena cerita personal yang otentik itu nunjukin karakter asli si Alex. Kata Elliot, semua orang punya pengalaman, tapi cuma sebagian yang memilih mengubahnya jadi cerita. Cerita menang kuis itu kan nunjukin Alex gigih, cerdik, nekat. Itu jauh lebih ngena daripada cuma bilang, misi saya adalah ini. Cerita itu bikin koneksi emosional. Fakta bisa lupa, tapi cerita yang bagus itu nempel. Bener juga ya. Dan ini nyambung ke aturan terakhir yang disebut di bab ini, yang kayaknya Elliot banget. Petualangan hanya terjadi pada jiwa petualang. Oh iya, yang dia langsung ngajak Alex ke London itu ya, saat itu juga. Betul, spontanitas level dewa. Ini kayak manifestasi filosofinya dia. Jangan nunggu kesempatan datang, tapi ciptakan atau rebut aja. Keluar dari zona nyaman. Ingat gak dia nantang Alex buat nyamperin Larry Page di toilet? Wah, ya itu ekstrim sih. Tapi pesannya jelas ya. Jelas banget. Intinya, pas ada peluang di depan mata, sekecil atau seaneh apapun, ya ambil langkah aja. Jangan kebanyakan mikir, gitu. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda yang dengerin, aturan-aturan Elliot nih, soal sikap setara, sedikit misteri, kekuatan cerita, sama jiwa petualang, walaupun konteksnya spesifik, tapi kayaknya bisa diterapkan luas ya. Pasti. Coba pikir, gimana Anda bisa terapin sikap pantas ada di sana pas masuk lingkungan baru atau ketemu orang yang Anda kagumi? Dan soal berbagi informasi, gimana caranya biar lebih bijak? Kapan saatnya terbuka, kapan saatnya, nyimpen sedikit buat diri sendiri. Plus, mungkin ada pengalaman atau tantangan di hidup Anda sekarang yang kalau diceritain ulang dengan cara berbeda, bisa jadi cerita yang kuat banget nunjukin siapa Anda sebenarnya. Dan yang terakhir, ini mungkin yang paling menantang. Seberapa siap sih Anda menyambut petualangan tak terduga yang mungkin muncul, yang bisa jadi ganggu rencana rapi Anda? Berani bilang iya? Ya, bab ini intinya ngasih kita perspektif lain aja sih. Cara navigasi dunia, cara bangun koneksi yang mungkin lebih proaktif, lebih berani, sedikit di luar pakem lah. Bukan resep kaku, tapi prinsip. Sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dalam perjalanan Anda sendiri,
Kapan ya saatnya kita perlu ikut aturan main tak terduga kayak gini? Dan kapan kita harus tetap pegang rencana yang udah disusun rapi? Dan cerita apa dari hidup Anda yang mungkin selama ini belum terungkap, yang nunggu buat dibagi dengan cara yang baru dan lebih berkesan? Coba dipikirin.